Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi GKMI tahun 2026. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, PPG tahap 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540 413 2445. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Min 1 Barito Timur. Kelas 6 dengan materi bab 6, gawat, benarkah sumber energi bumi akan habis? Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ada nggak yang tak turun dari ini? Adita kenapa? Sakit, semoga cepat-cepat. Baiklah, sebelum kita masuk materi kelas pada hari ini, Bapak akan mengaitkan dulu dengan materi sebelumnya yang kita pelajari. Ada nggak yang di sini masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, artinya apa ya? Sumber energi. Nah, sumber energi terbagi menjadi dua macam. Sumber energi alam terbagi menjadi dua macam. Ada yang bisa disebutkan? Berupa? Ya, kita hari ini adalah peran kita terhadap sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, peran kita dalam memahami sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan, atau sumber energi yang diperbarui dan tidak diperbarui. Apa topik atau materi kita pada hari ini? Berupa gawat apakah energi bumi berarti? Ya, jadi materi ini adalah tentang gawat apakah energi bumi berarti. Energi sumber energi alam terbagi menjadi dua. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sedang dalam keadaan sehat walafiat. Hai anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran lepas bab 6 tentang benarkah energi bumi akan habis? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, energi dibutuhkan untuk beraktivitas sehari-hari. Energi adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Energi dalam sains dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha.
potensial merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi menjadi beberapa macam, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial gas, dan energi potensial listrik. Yang ketiga yaitu energi termal atau panas. Energi termal atau panas terbagi dua, yaitu energi panas yang tersimpan pada benda dan energi yang dipindah ke benda lain atau disebut kalor. Energi panas terbesar adalah matahari. Bumi juga menyediakan energi panas, yaitu panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Untuk energi yang keempat yaitu energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya, seperti lilin, lampu, senter, dan juga matahari. Cahaya matahari menggunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik adalah yang bisa dan tidak sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan itu apa? Silakan, tangan. Ini matahari, air, dan juga angin. Nah, sekarang mau bertanya lagi. Upaya apa yang kita lakukan juga menghemat sumber energi fosil? Katakan, siapa yang bisa jawab? Ya, Pak, silakan saya. Tidak selalu menggunakan kendaraan bermotor. Apa hubungannya Pak? Ya, karena dia menggunakan minyak bumi. Ya, sekarang pertanyaan untuk yang saja ya, supaya apa yang kita lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Mematikan lampu jika tidak digunakan. Jadi tujuan belajar energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun secara proses konversi atau transformasi. Apa itu konversi? Apa itu konversi? Apa itu transformasi? Nah, ada yang bisa jawab? Baiklah, Pak Jessica. Jadi konversi itu adalah dia mengalami perubahan. Ya, jadi ibaratkan itu kayak matahari. Matahari itu sumber energi yang dapat diperbarui. Untuk menjadi sebuah listrik, dia bisa menggunakan panel surya. Tahu panel surya? Ya, panel surya yang memancarkan panas sehingga dia menjadi listrik. Sama juga dengan air. Nah, berarti itu perubahan ya, perubahan yang terjadi pada sumber energi. Sama juga dengan air. Tahu air? Air itu untuk menjadi sumber energi terbarukan, menjadi sumber energi listrik, yang menggunakan kincir air atau generator atau turbin yang digerakkan dengan cepat sehingga menghasilkan sumber energi gerak. Akhirnya sumber energi gerak tersebut menjadi sumber energi listrik, betul ya. Jadi itu beberapa contohnya. Sama juga dengan kincir angin. Negara yang punya kincir angin itu negara mana sih? Belanda. Jadi sumber energi terbarukan, misalnya kincir angin. Nah, kincir angin itu adalah sumber energi yang menggunakan gerakan dari angin. Terus dia digerakkan oleh turbin. Turbin dan generator tersebut yang membuat energi gerak, dan gerak itulah membuat jadi sumber energi listrik. Nah, itu bedanya dengan sumber energi tidak terbarukan. Apakah sumber energi terbarukan sudah habis? Ya atau tidak? Tidak. Sumber energi terbarukan banyak tersedia di alam ya. Ada beberapa sumber energi yang dapat dimanfaatkan saat ini, yaitu energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tadi yang menjelaskan. Nah, yaitu perlu berjuta-juta tahun untuk bisa diproduksi kembali karena dia dari bangkai-bangkai hewan pembak dan juga tumbuh-tumbuhan ya. Jadi dia itu dapat diproduksi selama berjuta-juta tahun. Beda kalau dia terbarukan ya, yang dapat diproduksi terus
Itu beda, dia selalu ada. Kalau energi fosil itu kayak minyak bumi, gas alam dan batu bara, dia kalau sudah habis perbaruannya akan lama, ya. Jadi sulit untuk mengendalikannya. Ada juga energi biogas. Kalau energi biogas, yang tahu teman-teman? Ya, silakan aja. Energi biogas adalah energi yang didapat dari gas alam, ya. Gas alam itu berasal dari tanaman organik, ya. Nah, tanaman organik yang dipendamkan menjadi gas, gas tersebut bisa jadi bahan alternatif untuk gas LPG, ya. Nah, jadi itu salah satu energi biogas. Energi air sudah tahu, energi angin sudah tahu, energi matahari yang paling banyak kita dapatkan adalah energi matahari, ya. Energi gelombang laut juga menggunakan turbin atau generator untuk menghasilkan gerak, ya. Ini dia menjadi energi listrik. Energi pasang surut, kalau energi panas bumi, ada yang tahu di mana energi panas bumi? Di dalam ya, dalam bumi, di bagian tanah kita ini ada energi panas bumi yang dituangkan akan dikerjakan, ya. Akan kerjasama dengan temannya diskusikan tentang KPD-nya, ya. Dia KPD ini berdasarkan materi yang sudah kita pelajari. Ya, kita akan kerjakan ini, ya. Maka dikerjakan teman-teman kelompok tentang materi jawaban menentukan sumber energi pada tubuh kita akan hidup. Bayangkan jika semua energi berlari, apa yang akan terjadi pada aktivitas sehari-hari kita? Satu, bagaimana kita bisa sekolah atau berjauh, tapi tidak akan menggunakan kendaraan bermotor atau energi fosil. Bagaimana kita berada di malam hari atau menggunakan energi matahari dan bagaimana energi listrik? Apa tindakan yang bisa kamu lakukan mulai hari ini untuk menghemat energi? Memastikan lampu saat digunakan, memastikan listrik tidak digunakan, menjalankan saat digunakan. Ya, tapi kelompok satu dulu, tetap semangat. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, Bapak tekankan bahwa sumber energi itu sangat penting bagi kita. Upaya yang kita lakukan untuk menghemat energi adalah salah satu cara untuk hidup jangka panjang yang lebih lama, ya. Bayangkan kalau nanti kita sumber energi kita habis, kita tidak bisa menggunakan sumber energi listrik lagi. Tapi ada satu solusi untuk penggunaan sumber energi listrik yang tidak terbatas. Salah satunya adalah menggunakan sumber energi matahari atau sumber energi yang dapat diperbaharui. Jadi kalau energi fosil itu habis, kita bisa menggunakan sumber energi listrik dengan cara menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Ya. Seperti ini, ya, dikerjakan secara mandiri. Ini ada juga refleksi.
Di. Jadi kesimpulan hari ini, peran kita dalam menggunakan sumber energi yang terbatas harus berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan kita terlalu boros dalam penggunaan sumber energi, dan sumber energi juga terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang kita perhatikan tadi, pengetahuan baru apa yang kita dapatkan? Ada yang bisa katakan? Pengetahuan baru apa yang kita dapatkan dari hasil dari video pembelajaran di materi tadi? Ya, tentang apa tadi? Tentang energi, ya. Jadi peran kita terhadap energi itu seperti apa, ya? Jadi kita sebagai manusia juga harus menjaga kondisi alam, jangan menjadikan kepentingan pribadi, tapi kondisi alam kita menjadi rusak, ya. Setelah itu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bekerja sama dengan teman sebangkunya? Bisa berdiskusi dengan kondisi? Bisa. Teman sebangkunya waktu kerja kelompok berpartisipasi atau tidak? Iya. Iya. Namanya kerja kelompok harus berpartisipasi, ya, bekerja sama dalam satu kelompok. Bumi terancam. Iya. Materi yang akan kita lanjutkan di minggu depan pembelajaran IPA adalah bumi terancam bahaya, ya. Bumi terancam bahaya. Setelah itu kita rapikan dulu buku-bukunya, masukkan ke dalam tas. Nah, sudah tertib lagi, ya. Bukti dari bawah, tertib lagi. Oke, ya. Ini dimasukkan.